Halo, selamat malam sahabat. Podcast kali ini saya Ani Ramawati bersama Bapak Agung WB akan mengobrol seputar tema keyakinan dan Tuhan bagian kedua. Halo Bapak, selamat malam. Halo Bapak Ani, Agung. selamat malam. Apa kabar? Baik Bapak, Bapak apa kabar? Baik, sehat, dan selalu berusaha untuk bermanfaat. Baik Bapak. Ya, semoga podcast ini bermanfaat untuk semua. Ya, Ya Pak, langsung ke pertanyaan Bapak. oke. Yuk, kita lanjutkan di bagian kedua ini. Ya, ini berhubungan dengan keyakinan dan Tuhan bagian pertama. Ya. Bagaimana proses Bapak Agung WB menghancurkan belief system lama Mhm, untuk kesadaran dalam memilih Islam bukan sebagai agama warisan. Dan mhm. apa saja yang Bapak lakukan? Satu atau dua langkah atau hal umum? Ya, silakan Bapak. Ya, oke. Kita kadang tidak mempunyai keberanian untuk melihat hal-hal yang ada di pikiran. Ini merupakan sifat alami manusia bahwa ketika saya sudah beragama, contoh ya ini, ketika saya sudah beragama Islam dari sejak kecil, kemudian pada satu waktu saya tidak berani untuk membongkar itu dan melihat apakah yang sudah saya lakukan selama ini itu memang benar-benar keyakinan saya sendiri atau itu pemberian orang tua. Oke, itu Baik, yang natural sekali. Nah, baik, kalau kemudian kita berani, ini saya yakin kok, karena ada beberapa teman-teman saya yang sekolah di filsafat Islam atau baik, pendidikan Islam itu juga mereka mempunyai satu mata pelajaran baik, atau mungkin sub-sub mata pelajaran untuk menafikan diri dulu, untuk menafikan apa yang diajarkan selama ini. Tapi saya lupa, menafikan, menafikan tuh maksudnya Pak? menafikan itu menyangkal, Oh, baik, baik. menyangkal. Nah, Menyangkal. dalam proses penyangkalan itu, apakah kita menemukan sesuatu yang original nggak dari apa yang kita yakini? Nah, Baik, penyangkalan inilah yang kemudian menjadi satu tolak ukur, bukan bukan sebenarnya bukan tolak ukur ya, eh, ya bisa dijadikan tolak ukur ukuran kita sendiri. baik, Apakah kita pribadi. meyakini itu? Apakah kita meyakini sesuai yang timbul dari keyakinan kita? Nah, kalau saya Ya, proses menafikan atau proses menyangkal ini merupakan proses yang sangat dasar sekali. Contohnya gini, contohnya kalau saya menganggap bahwa satu agama itu adalah kebenaran. Kemudian coba saya sangkal dengan pertanyaan saja yang ringan, apakah betul agama selama ini yang saya ikuti itu benar? Gitu. Apakah betul Tuhan yang saya sembah itu benar? Gitu. baik. Kemudian kita melihat jawaban yang muncul dari pikiran, apakah jawaban itu dari memori-memori yang sudah saya dapatkan sebelumnya? Kan saya dikasih tahu oleh orang tua, dikasih tahu oleh Baik. guru agama kan bahwa ini benar, ini benar, ini benar gitu. Nah, Dan apakah saya sudah jawaban membawa konsep Islam seperti itu. ya, ya. Apakah itu dari konsep lama ataukah kita meyakini sendiri? Ini yang perlu kita teliti. Apakah keyakinan kita itu timbul karena memang kita meyakini sendiri atau dari konsep-konsep lama? Nah, Baik, Pak. penyangkalan itu merupakan titik kunci. Jadi teknik penyangkalan ini bukan berarti kemudian kita tidak beragama. Tidak loh, jangan salah paham loh ya. Ini kan Iya, hanya baik. hanya teknik saja, hanya teknik untuk melatih kita agar kita menyadari keyakinan kita sendiri. Jadi jangan salah, ada orang yang salah paham loh. Ketika saya Baik, berikan seperti apa, Pak? teknik-teknik penyangkalan ini, mereka Baik, berpikir bahwa sedang dimurtadkan oleh Agung WB. baik, baik. Bapak mengajak orang lain untuk keluar dari agamanya. Nah, anggapannya begitu. Padahal saya hanya mengajak mereka untuk berlatih bersama. Yuk kita sangkal dulu. Yuk kita sangkal Baik, dulu. baik. Nah, Iya. oke, Ani, saya lanjutkan sedikit. Nah, setelah kita menyangkal tadi, kemudian kita Ya, meneliti dulu, apakah jawaban itu muncul dari konsep lama atau baik. jawaban itu memang dari diri kita sendiri. Dari diri kita ini kadangkala kita tertutup oleh konsep lama loh. Kemudian banyak sekali suara-suara dalam pikiran yang ternyata jawaban itu adalah jawaban dari pemberian orang tua, pemberian guru agama gitu, pemberian bacaan. Ini memang harus harus kita teliti sangat detail Baik. sampai kemudian kita memang benar-benar melihat kembali
dari cara pandang kita sendiri, bukan dari cara pandang orang-orang yang memberikan konsep kepada kita. Baik. Nah, itu langkahnya. Ya, langkah seseorang mengetahui bahwa itu dari diri sendiri tuh berapa lama, Pak? Misalkan 1 tahun atau memang itu perlu latihan terus? Ya, jadi masing-masing orang tentu saja berbeda-beda karena kita Baik, akan dilindungi oleh sistem keyakinan kita sendiri. baik, Kalau saya bilang bahwa apakah agama saya benar, sistem keyakinan saya yang sudah mengakar lama pasti akan bilang agamamu paling benar, kitab sucimu paling benar, Tuhanmu paling baik, benar, gitu kan. Tapi kan kita baik, nggak tahu, ini jawaban itu kan hanya yang diberikan oleh lingkungan di luar kita. Orang tua itu baik. lingkungan di luar kita, teman, buku yang kita baca, kemudian Sekolah, sekolah, ya, guru-guru agama, itu kan lingkungan di luar kita. baik, Dan kita tidak pernah berani untuk melihat kita sendiri. Nah, kalau diri kita mengatakan bahwa, oh iya ya, saya nggak nyaman nih dengan agama saya. Ternyata ketemu bahwa saya nggak nyaman dengan agama baik, saya. Bukan perkara benar dan salah ya, tetapi kemudian saya nggak nyaman nih dengan agama saya. Nah, baik. pertanyaan selanjutnya yang menjadikan kita reflektif adalah, lalu bagaimana kalau kita pindah agama? Pasti penyangkalannya, wih, dalam nih. Nah, itu kalau ternyata dia benar-benar pindah agama, yang mengajak dengan teknik penyangkalan itu pasti disalahkan oleh keluarganya. Wah, ini gara-gara ikut ini. Oh iya, Pak ya. Justru, Padahal kan bukan karena itunya. Karena kita oh, kita menemukan sendiri kan kenyamanan bentuk kita. itu karena pilihan orang itu sendiri, Pak ya? Iya, iya, kayak di episode sebelumnya kan, ketika saya Oh, baik, bercerita, kita beragama ini sejak bayi sudah diberikan agama oleh orang tua, sehingga kita nggak bisa milih. Nah, orang iya, tua ini kan belum cukup berani untuk memberikan semua pelajaran agama, kemudian pada saat anaknya akhir balik, atau 17 tahun lah ketika dia sudah bisa berpikir, kemudian baru baik, ditanya sama orang tuanya, silahkan sekarang kamu mau milih agama apa? iya. Wah, ada ego ego orang tua juga berperan, Pak, di sini. Iya, iya, Pasti, iya, iya, mungkin. pasti, iya, iya, iya. Saya rasa saya rasa untuk agama yang, maksudnya orang tua yang memegang teguh agama yang kuat, tidak ada terbesit sedikit pun, Pak, seperti itu, pertanyaan seperti itu, Pak. Ya, iya, betul sekali. Jadi memang Menurut ada saya. yang berani, ada yang tidak, ada yang bisa mencoba, ada yang tidak. Tetapi setidaknya ini bisa Ya, membuka wawasan ya. Ini bukan saya menyarankan kepada setiap orang orang tidak. tua. Ya, Ya, yang silakan, yang mungkin berpikiran terbuka, mencoba mengajak anaknya untuk berkembang, kemudian setelah itu diberikan pilihan sendiri karena dia punya hak loh. Setiap anak itu punya hak loh. Jadi kita tidak bisa maksa loh. dan menariknya bagaimana jika itu anaknya? Iya, Pak, itu nanti kita jawab. Oke. Ya, Karena sudah 10 menit kebersamaan kita, Bapak. ya, Bagaimana nanti jika kita anak lanjutkan. Ya, di episode selanjutnya. Oke. jika anaknya yang berani Ya, untuk memilih keyakinan yang nyaman menurut anaknya saat ini. Ya, oke. Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih sahabat telah mendengarkan podcast ini. Saya Ani Rahmawati akan kembali lagi dengan tema yang seru dan menarik bersama Bapak Agung WB tentunya. Ya, terima Oke, kasih. terima kasih.